Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih ya atas partisipasi untuk kemarin, dalam kegiatan kemarin bisa mengikuti acara. Dan tentunya kita bisa having fun di sana. Apalagi bisa tersedia makanan kecuali Pak Mul ya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, tapi harus makan bubur. Tapi hari ini sehat, kami senang melihatnya. Amin. Apalagi ditambah dengan jemaat di Batam meramaikan, ada Laura, kemudian Londa, dan Purnama. Terima kasih ya, masih betah di Bali. Senang ya bisa hadir dan jadi kita tambah semangat gitu dengan keramaian yang ada, kita jadi semangat. Dan mohon bila ada kurang dan segala sesuatunya dimaklumi saja untuk kegiatan kemarin. Tapi next kita untuk tahun-tahun mendatang kita juga butuh masukan dari saudara seiman di sini. Entah itu kegiatan atau apa nanti disampaikan saja supaya nanti kita kumpulkan dan untuk acara selanjutnya kita bisa membuat satu kegiatan yang mana semua itu bisa berpartisipasi di dalamnya. Ya, masih nuansa apa untuk bulan Agustus? Pasti tahu semua ya. 17 Agustus yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, karena berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia, khotbah saya adalah sikap hidup sebagai orang merdeka. Sikap hidup sebagai orang merdeka. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 dan saya akan mengambil ayat 16. Di situ dikatakan seperti ini ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Tapi yang terpenting itu ada satu ayat, yaitu ayat 16, dikatakan seperti ini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, sikap hidup sebagai orang merdeka. Kalau kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bebas. Bebas dari perhambaan, penjajahan, kemudian tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung pada orang atau pihak tertentu. Jadi punya kehidupan yang leluasa. Tetapi dalam kemerdekaan sebagai orang Indonesia, kita itu ada batasan. Karena di Indonesia ini ada undang-undang, ada Pancasila, dan semuanya itu diatur atas undang-undang tersebut. Jadi ada batasan-batasannya. Dan tidak sembarangan ya, mentang-mentang merdeka kita semau-maunya hidup di Indonesia ini. Nah, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang merdeka. Namun, jika kita renungkan sejenak ke belakang, siapakah diri kita dahulu? Kita harus melihat dulu, dahulu kita seperti apa. Kita adalah orang-orang yang dijajah oleh dosa, hidup dalam perbudakan dosa, tapi dimerdekakan oleh Kristus. Oleh karena itu, kita harus menghargai. Kalau sebagai warga negara Indonesia, kita menghargai jasa dari para pahlawan yang sudah mau berjuang sehingga kita mendapat kemerdekaan. Bayangkan kalau kita seperti di Afghanistan sana, lagi dikejar-kejar sampai ada yang numpang pesawat dan jatuh dari pesawat itu. Bayangkan Indonesia seperti itu, kehilangan kemerdekaan, kebebasan, kan ngeri kan? Jadi kesibukan sehari-hari disibukkan untuk berperang saja seperti itu. Nah, saudara, kita harus menghargainya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga negara surga yang mana kita punya kemerdekaan, kita harus hargai. Kita harus punya sikap. Yang pertama adalah sikap terhadap diri sendiri, yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging. Ketika Tuhan memerdekakan kita, itu bukan merdeka gratis ya. Memang gratis diberikan, tapi ada usaha yang kita lakukan ketika kita hidup dalam kemerdekaannya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan. Itu percideraan berarti saling melukai, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu seperti yang telah dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengapa kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging, saudara? Keinginan daging adalah merupakan musuh Allah, suatu perbuatan lama, kuasa dosa, yang pernah memperhamba kita. Oleh karena itu kita harus menjauhi semua itu. Tuhan mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Dan jangan sampai kita masih melakukannya, seperti ada percabulan, penyembahan berhala, perselisihan, kepentingan diri sendiri, kecemaran, sihir, iri hati, percederaan, saling melukai, yang menyakiti, kemabukan, hawa nafsu, amarah, pesta pora. Pesta pora di sini yang dimaksud bukan pesta ketika kita mengadakan retreat, itu juga bagian dari pesta. Tapi yang dimaksud dalam Alkitab adalah pesta yang terlalu liar dan tidak teratur. Pesta pora mengakibatkan terjadi hal semaunya dengan melanggar batas-batas kesopanan, kewajaran, kemabukan, kekerasan, amarah, dan percideraan. Ya, jadi sikap terhadap diri sendiri kita harus menjauhkan dari hal-hal tersebut, saudara. Dari keinginan daging. Kemudian yang kedua, sikap kita sebagai orang merdeka. Yang kedua, sikap terhadap lingkungan atau orang yang tidak seiman. Bagaimana? Yaitu memiliki cara hidup yang baik. Dalam ayat 12, dalam 1 Petrus yang pasal 2 ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dalam Alkitab itu adalah satu contoh, yaitu Daniel. Daniel disayangi oleh Raja Darius, orang Media. Dia mengangkat Daniel sebagai seorang dari 3 pejabat tinggi yang membawahi 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Kalau zaman sekarang mungkin dia diangkat jadi Menko, ya, sama seperti Luhut lah salah satunya. Dia dipercaya di situ, dan di bawahnya dia itu ada beberapa wakil-wakil raja, yaitu di bawahnya itu ada beberapa menteri lagi. Nah, karena didapati bahwa Daniel ini melebihi semua pejabat tinggi yang lainnya karena kepintaran dan kecerdasannya, banyak yang iri hati kepada dia. Nah, karena iri hati, bagaimana cara mendakwanya? Dilihat tak bercela, tak pernah melakukan korupsi, kesalahan-kesalahan secara duniawi, tidak ada yang dilakukan Daniel. Nah, oleh karena itu mereka menjatuhkan dengan membuat sebuah undang-undang bahwa yang harus menyembah, bahwa semua penduduk, semua masyarakat harus menyembah raja. Tapi Daniel karena dia menyembah Tuhan, dia tidak melakukannya. Nah, karena hal tersebutlah maka orang-orang yang iri itu mencari cara dan akhirnya berhasil memasukkan Daniel ke penjara, dan dimasukkanlah dia ke gua singa. Dan apa yang terjadi ketika dia berada di gua singa? Singanya yang lapar, ya, nggak makan berhari-hari. Mungkin kalau bukan Daniel sudah diterkam habis-habisan. Tapi karena Daniel adalah orang yang taat kepada Allah, yang selalu berbuat atas nama Allah, gua singa yang lapar tadi jadi kenyang, ya. Nggak jadi makan, malah bersahabat sama Daniel. Nah, Raja Darius kaget. Waduh, hebat juga nih. Kemudian Daniel berkata bahwa ini karena Tuhan saya, karena Allah saya. Nah, kemudian Darius mengirim surat kepada orang-orang, kepada segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dikatakan seperti ini: bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah, Allahnya Daniel. Jadi dia meminta supaya takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dan Allahnya Daniel yaitu Allah yang dalam Alkitab. Artinya walaupun Daniel hidup, pertama, Daniel adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan di hadapan orang-orang yang tidak seimannya, tidak sependapat dengan dia, dia membuat orang-orang itu takluk kepada Allah. Dan di sini seperti yang dikatakan oleh 2 Petrus ayat 12 tadi, melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi saudara, kita juga bisa belajar dari Daniel. Daniel, sikap kita di hadapan lingkungan kita, orang yang tidak seiman, yaitu memiliki cara hidup yang baik, yang mana orang-orang bisa melihat Kristus
hadir di tengah-tengah hidup kita. Jadi mereka melihat, oh dia orang Kristen baik-baik. Kalau bisa seperti itu, jangan sampai, wah beneran dia orang Kristen, kok orang Kristen sama orang dunia sama aja. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu pertahankan ketika kita berada sebagai orang Kristen di hadapan saudara-saudara seiman atau di luar sana, Kristennya itu harus dipertahankan. Kemudian yang ketiga, sikap hidup orang merdeka yang ketiga adalah sikap terhadap saudara seiman. Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menekankan bahwa kita adalah tubuh Kristus dengan banyak anggota dan sekalipun terdiri dari banyak anggota, tetapi merupakan satu tubuh. Jadi gini, dalam jemaat ini kita terdiri dari beberapa anggota, memiliki talenta yang berbeda-beda. Tapi ingat bahwa masing-masing di antara kita punya satu sama lain itu saling mendukung. Mungkin dalam jemaat itu ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang dewasa secara rohani, ada yang masih baik secara rohani. Ada yang masih, mungkin mereka masih perlu dibimbing, ada yang sudah harus bisa membimbing. Atau mungkin mereka yang seharusnya bisa membimbing, jangan lagi menjadi orang yang harus dibimbing, jangan. Dilihat dari usia ya, usia lamanya menjadi orang Kristen, harusnya bisa membimbing orang-orang yang baru menjadi orang Kristen. Membimbing kita tidak harus dengan mengajar Alkitab, tapi dari perbuatan kita. Contoh perilaku kita sebagai orang Kristen yang lama menjadi orang Kristen, perilakunya itu harus bisa diteladani, bisa dicontoh. Ya, jadi kesempatannya kita berbuat baik kepada saudara seiman kita. Jadi ketika kita merdeka secara rohani, kita harus berbuat baik, yang mana kita berjalan bersama-sama dengan orang Kristen. Dan jangan tidak merangkul mereka. Tetap harus dirangkul ya, orang-orang Kristen yang lemah secara rohani. Ini yang terakhir ya, sikap hidup sebagai orang merdeka itu adalah terhadap pemerintah. Dikatakan ayat 13, tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Jadi penting buat kita untuk tunduk kepada pemerintah. Tapi ingat, ada perintah dari undang-undang itu masih melanggar hukum Kristus. Bukan berarti bahwa kita harus, dikatakan Alkitab tunduk pada pemerintah, berarti kita harus mengikutinya. Salah satunya apa? Misalnya perceraian bukan karena zina, seperti itu. Atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Atau menikah sesama jenis. Itu kan ada aturan dari pemerintah seperti itu. Bukan berarti bahwa ketika kita menyukai perbuatan itu, katanya kan tunduk pada pemerintah, ya udah ikut. Perlu kita ingat bahwa aturan itu melanggar perintah Tuhan. Tapi ingat, kita juga harus tunduk pada pemerintah yang mana hukum dan undang-undangnya itu sepadan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu tetap hormati pemerintah ya, karena pemerintah adalah wakil Tuhan. Tetap kita mengikutinya, yaitu membayar pajak, kemudian taat terhadap rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Karena semua itu untuk kebaikan kita bersama. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sikap hidup orang merdeka itu ada pada diri kita. Jadi bukan orang lain, bukan kita menunjuk, kamu yang merdeka, saya enggak. Kita semua. Oleh karena itu sikap kita terhadap diri sendiri menjauhkan diri dari sikap daging. Yang kedua, sikap terhadap lingkungan, orang yang tidak seiman, memiliki cara hidup yang baik seperti Daniel. Yang ketiga dikatakan terhadap saudara seiman itu bagaimana? Kita menghormati mereka, merangkul mereka, menghargai mereka juga. Dan yang keempat terpenting ini adalah juga kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah, kita hidup, kita menggunakan uang dari negara Indonesia, kita
taati juga peraturan-peraturan yang ada, karena dengan mentaati peraturan-peraturan yang ada maka kehidupan ini akan tertib, akan berjalan dengan baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih sekali lagi atas